Saya sebelum kenal sunnah dulu udah. Kitab saya bisa ditaruh sana. Semua Ustaz? Iya, terima kasih. Sebelum kenal sunnah dulu juga sudah pakai niqab, tapi ya kan saya menyesuaikan ya. Kalau keluar pakai, kalau di rumah enggak. Waktu itu saya suami enggak kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak ini cukup. Alhamdulillah. 40. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhawati fillah, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Madani yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Baitur Rahmah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik, nikmat diberikannya kita keselamatan, nikmat diberikannya kita kesehatan, kemudahan dan kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Baitur Rahmah. Semoga niat kita, perjalanan kita dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Lebih dari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
man ghada ilal masjid, barang siapa yang di pagi hari datang pergi ke masjid, siapa yang di waktu pagi harinya pergi menuju masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu, dia tidak menginginkan apa-apa pergi ke masjid illa kecuali an yata'allama khairan, ingin mempelajari kebaikan-kebaikan, ingin menuntut ilmu, ingin mengetahui mana yang halal, mana yang haram, ingin mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Au yu'allimahu, atau dia mengajarkan ilmu kepada orang. Berarti di dalam hadis ini Nabi berbicara dua golongan manusia, yang belajar dan yang menyampaikan ilmu. Yang belajar dan orang yang menyampaikan ilmu tersebut, dua-duanya kata Nabi, saya lanjutkan hadisnya, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu, dua-duanya mendapatkan pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji di mana hajinya sempurna. Semoga kita semua termasuk yang Nabi sebutkan di dalam hadis tersebut. Amin. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Madani rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Majelis Taklim Al-Madani membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Shu'aib Mansur bin Hasan Alu Abdullah hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul Syarah Al-Arba'un Al-Uswah Minal Ahadisil Waridah Fin Niswah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah. Ibu-ibu sekalian, jadwal kita memang berubah. Yang semestinya kita taklim yaitu pada Senin yang pertama, insyaallah demikian sebelumnya. Namun untuk hari ini dan berikutnya berpindah ke Senin pekan yang keempat, ibu-ibu sekalian. Terakhir saya menyampaikan materi tentang 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah. Itu kita sudah atau masih berada di hadis yang ketiga, ibu-ibu sekalian. Terakhir pertemuan kita tanggal 7 Februari dan tanggal 7 Maret kita telah menuntaskan hadis yang nomor 3. Memang benar di bulan Maret kita juga ketemu lagi di akhir Maret, tepatnya di tanggal 28 Maret, tetapi materinya tidak membahas, melanjutkan pembahasan kitab 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah. Hadisnya mohon maaf, pertemuan waktu itu 28 Maret membahas 13 amalan di bulan Ramadan, karena memang mendekati Ramadan. Memang benar di bulan April kita juga ketemu tanggal 7 April, ibu-ibu sekalian. Tetapi pada waktu itu taklimnya adalah yang digagas oleh panitia Madrasah Ramadan 1443 Hijriah Kota Malang, sehingga materinya juga tidak melanjutkan kitab 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah. Hari ini kita mencoba untuk melanjutkannya. Pagi hari ini kita masuk hadis yang keempat, ibu-ibu sekalian. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat dari kitab 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah.
Bagaimana bunyi hadisnya? Baik, silakan bagi ibu-ibu yang sudah punya bukunya bisa dilihat di halaman berapa itu? 18. 7? 18. 18. Di halaman 18 hadis itu bersumber dari yaitu sahabiah, salah seorang sahabat Nabi dari kalangan kaum wanita, yaitu Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Baik, kita baca hadisnya, diperhatikan. Dari Asma radhiyallahu anhuma, dia berkata, annam ra'atan qalat, bahwa seorang perempuan berkata. Perempuan ini tidak disebutkan namanya, ibu-ibu. Yang jelas Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma mengatakan ada seorang wanita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna li dharratan fahal alayya junahun in tashabba'tu min zawji ghairal ladhi yu'tini." Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai madu. Maksudnya madu di sini istri kedua suami. Saya itu punya madu, wahai Rasulullah, istri kedua dari suami saya. Apakah berdosa jika saya berpura-pura kenyang dari harta suami yang tidak dia berikan kepadaku? Apa aku berdosa, wahai Rasulullah? Kurang lebih kalau bahasa kita ini, suamiku itu punya istri lagi, wahai Rasulullah. Aku berarti punya madu. Apa aku berdosa jika aku berkata kepada istri suamiku yang satunya lagi bahwasanya suamiku telah memberikan ini dan itu, padahal suamiku itu tidak pernah memberikan apa-apa kepadaku? Apakah boleh aku berkata demikian kepada maduku tersebut? Ngompori, ibu-ibu. Faham maksudnya di sini? Insyaallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutashabbihu bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berpura-pura kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya bagaikan orang yang memakai dua pakaian palsu. Berarti dosa maksudnya ini. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita berjalan lebih jauh kajian ini, maka kita perlu fahami dulu hadis ini diriwayatkan oleh siapa, ya, perawinya siapa. Ternyata ibu-ibu sekalian, hadis ini diriwayatkan yaitu oleh Imam Bukhari, ya, oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya Sahih Bukhari, nomornya 5219. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam sahihnya Sahih Muslim, nomor aslinya 2129 dan 2130. Itu di nomor asli. Kalau dicetakan terjemahan di buku yang saya bawa itu, nah itu cetakan terjemahan, nomornya sudah beda. Sahih Muslim nomornya 2005. Ibu-ibu cukup mencatat yang nomor aslinya saja ya. Jadi kalau ibu-ibu sempat mendownload yaitu kitab-kitab hadis atau membeli buku-buku hadis, tinggal dicari penomorannya, ibu-ibu akan menemukan hadisnya.
Lalu ibu-ibu sekalian, hadis yang baru saja kita dengarkan tadi juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud. Hadis nomor 4997. 4997. Baik. Sekarang saya akan jelaskan pelajaran apa yang bisa kita ambil, pelajaran berharga yang bisa kita ambil di dalam hadis ini. Baik ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sadur dulu ya. Kita sadur dulu apa yang ada dalam hadis ini. Ceritanya, ringkasnya. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma menyampaikan ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita ini berkata kepada Nabi, rupanya wanita ini bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah aku ini berdosa jika aku mengatakan sesuatu atau aku mengatakan kepada istri suamiku yang lainnya. Nah itu ya, berarti dia punya madu tentang sesuatu yang tidak diberikan kepadaku, tetapi aku berkata kepada istri suamiku, aku telah diberi ini dan itu, aku diajak pergi ke sini, pergi ke sana dan seterusnya, padahal itu tidak aku dapatkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berpura-pura, ini kan berarti bohong, dusta ini berarti kan bohong. Orang yang berpura-pura kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya bagaikan orang yang memakai dua pakaian palsu. Berarti maksudnya adalah dosa. Baik, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Di antaranya pelajaran yang bisa kita ambil yaitu ibu-ibu sekalian, yang pertama, pelajaran yang pertama ini yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama adalah tentang biografi singkat Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Selama ini ibu-ibu yang kenal itu kan, yang sering kita dengarkan kan Aisyah radhiyallahu anhuma. Hadis ini bersumber dari Asma, saudara kandungnya Aisyah radhiyallahu anhuma. Siapa beliau ini? Baik, saya akan tunjukkan ringkas saja ibu-ibu biografi singkat, sehingga ibu-ibu ketika mendengar nama Asma itu langsung faham beliau itu begini, nama aslinya ini, lahirnya ini, wafatnya kapan dan seterusnya. Sehingga menurut kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa mencintai, yaitu para sahabiah, sahabat-sahabat Nabi dari kalangan kaum wanita, jika kita tidak mengenal mereka. Nah kan begitu ya. Baik, sekarang kita akan lihat, saya nukilkan di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ad-Dahabi rahimahullah, kitab yang berjudul Siyar A'lam An-Nubala. Kitab itu berisi tentang biografi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama Islam. Kalau tidak salah terjemahannya itu terbit 4 jilid ibu-ibu. Terjemahannya itu 4 jilid, tebal-tebal. Saya nukil dari kitab itu siapa Asma ini. Ternyata yang bisa kita ketahui 6 poin dari Asma ini. Siapa beliau ini? 6 poin yang perlu ibu-ibu ketahui. Yang pertama, nama dan nasabnya beliau. Beliau di sini maksudnya Asma. Nama dan nasab beliau radhiyallahu anhuma. Siapa beliau ini? Namanya bu, lengkap ya, panjang ini ya, agak panjang ini ya. Nama lengkapnya Ummu Abdullah
karena punya anak namanya Abdullah. Ummu Abdullah Asma, baru nama aslinya ini. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di sini ada yang namanya, maaf ini misalnya ini misal namanya Farida, lalu dia memiliki anak namanya misalnya Muhammad, maka kalau mau ditulis Ummu Muhammad Farida, nah itu baru nama ayahnya. Binti siapa nama bapaknya. Ini juga begitu. Ummu Abdullah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, ya. Terus bin Abdullah bin Abu Kuhafa bin Uthman bin Amir bin Amr, ada Amir ada Amr, bin Lu'ay Al-Quraisyiyah At-Taimiyah, Quraisy, Al-Quraisyiyah At-Taimiyah. Saya ulang dari depan sekali lagi. Abu Bakar As-Siddiq bin Abdullah bin Abi Kuhafa bin Uthman bin Amr bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisyiyah At-Taimiyah. Bulan depan saya tes satu persatu, dihafalkan, ya. Yang kedua, usia beliau radhiyallahu anhuma, usianya Asma, usia beliau radhiyallahu anhuma lebih muda 10 tahun dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Berarti kalau begitu yang kakak siapa, yang adik siapa ini? Aisyah. Yang kakak Aisyah, adiknya Asma. Itu jaraknya kakak dengan adik ini 10 tahun. Baik. Jadi kalau Aisyah radhiyallahu anhuma dinikahi Nabi usia 9 tahun, berarti waktu itu Asma itu sudah lahir atau belum? Belum. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, beliau, maksudnya Asma ya radhiyallahu anhuma, beliau radhiyallahu anhuma, koma ayahnya, ya, koma kakeknya, koma lagi anaknya, koma lagi dan suaminya, semuanya adalah sahabat Nabi. Keren ini. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau mau diurut coba satu persatu ya. Yang nomor 3 ini, beliau, siapa beliau? Asma. Ayahnya siapa? Ayahnya Asma? Abu Bakar. Kakeknya siapa? Kakeknya namanya Abdullah bin Abi Kuhafa. Terus anaknya siapa? Nama anaknya tadi? Abdullah, betul. Dan suaminya siapa? Nama suaminya Asma? Az-Zubair. Nah, itu yang belum dicatat tadi. Suami Asma adalah Zubair. Zubair. Semuanya adalah sahabat Nabi. Dia, bapaknya, kakeknya, plus suaminya, semuanya sahabat Nabi. Masya Allah, ya. Baik, kita lanjutkan yang nomor 4. Beliau, maksudnya Asma radhiyallahu anhuma, berkata, mohon maaf, beliau radhiyallahu anhuma dijuluki, maksud saya dijuluki dengan
Zatun nitaqaini. Zatun nitaqaini. Zatun nitaqaini. Artinya zatun nitaqaini, pemilik dua jilbab. Pemilik dua jilbab. Saya jelaskan kenapa beliau kok punya julukan Zatun Nitaqaini ini, pemilik dua jilbab. Ibu-ibu sekalian, jadi ceritanya nggak perlu ditulis, yang penting ibu-ibu paham. Ceritanya Asma radhiyallahu anhuma itu berkata, aku pernah mempersiapkan bekal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau hijrah. Jadi Nabi mau hijrah, bekalnya disiapkan oleh Asma. Namun ketika itu aku tidak menemukan apapun yang bisa digunakan untuk mengikat perbekalannya. Jadi bekal yang mau diberikan kepada Rasulullah itu dia tidak punya wadah. Gimana ini caranya nempati perbekalan ini? Maka aku pun berkata kepada ayahku, yaitu Abu Bakar, wahai ayah, aku tidak menemukan tali kecuali jilbabku ini. Maka ayahku Abu Bakar berkata, robeklah jilbabmu jadi dua, lalu gunakan untuk mengikat perbekalan itu. Oleh karena itu, semenjak itulah Asma radhiyallahu anhuma, yaitu disebut dengan Zatun Nitaqaini, pemilik dua jilbab. Jadi jilbabnya itu dikorbankan, disobek untuk mengikat perbekalan itu, lalu diberikan kepada Rasulullah SAW karena beliau mau hijrah. Yang kelima, beliau radhiyallahu anhuma wafat. Beliau wafat semalam setelah anak laki-lakinya, semalam setelah anak laki-lakinya yang baru berusia 17 tahun terbunuh. Jadi Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma itu wafatnya semalam setelah anak laki-lakinya. Siapa anak laki-lakinya tadi namanya? Abdullah, yang baru berusia 17 tahun itu terbunuh di peperangan. Jadi anaknya wafat, lalu kemudian semalam setelah anaknya wafat itu disusul oleh ibunya, yaitu putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, dan meninggalnya, wafatnya pada bulan Jumadil Ula. Jumadil Ula tahun 73 Hijriah. Jumadil Ula tahun 73 Hijriah. Terakhir, penutup yang keenam yang perlu ibu-ibu ketahui tentang Asma ini adalah Asma radhiyallahu anhuma adalah penutup kaum muhajirin dan muhajirat. Asma ini penutupnya kaum muhajirin dan muhajirat. Siapa itu muhajirin? Sahabat Nabi yang tinggal di Mekah dari kalangan laki-laki. Siapa itu muhajirat? Sahabat Nabi dari kalangan kaum wanita yang tinggal di Mekah. Jadi semuanya Mekah ini, muhajirin laki-laki, muhajirat perempuan. Dua-duanya sahabat Nabi dari kota Mekah. Kalau dari kota Madinah namanya Ansor. Nah itu. Lah Asma ini penutupnya. Semua sahabat Nabi yang dari Mekah itu wafat. Semua sahabat Nabi yang dari kalangan kaum wanita yang dari Mekah itu wafat. Terakhir, yang akhir ini Asma. Asma itu penutupnya. Setelah itu sudah tidak ada lagi sahabat dari kota Mekah. Tidak ada. Ini terakhir penutupnya soalnya. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Semoga Allah melapangkan jannahnya untuk beliau radhiyallahu anhuma. Baik, jadi itu sekilas ya dari biografi singkat Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Sekarang pelajaran yang nomor 2, masuk materi kita ini.
inti daripada pembahasan. Pelajaran yang kedua, dari hadis keempat kitab 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah. Pelajaran yang kedua adalah bolehnya mendengar perkataan dari wanita yang bukan mahram. Boleh mendengar perkataan dari wanita yang bukan mahram ketika sedang membutuhkan fatwa. Ya, boleh. Laki-laki itu boleh mendengar perkataan wanita yang bukan mahram ketika wanita itu sedang membutuhkan fatwa atau penjelasan dalam masalah hukum. Dia bertanya langsung kepada seorang ustaz. Ustaz, ana mau tanya. Nah, itu boleh karena dia butuh fatwa atau penjelasan dalam beberapa hukum, masalah-masalah hukum. Titik itu. Lanjutannya ini, namun ada namunnya ini, hendaknya wanita tersebut ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram, meskipun ustadznya sendiri, gurunya sendiri, namun hendaknya wanita tersebut ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram tidak dengan suara yang mendayu-dayu, tidak dengan suara yang mendayu-dayu atau dilemah lembutkan atau suara yang menimbulkan kesan menggoda. Nggak boleh, haram. Sewajarnya saja, nadanya wajar. Seperti misalnya, Ustaz, anak mau tanya, bagaimana hukumnya kalau misalnya seperti ini, seperti ini? Afwan Ustaz, sudah itu aja. Gak usah kemudian tanyanya itu dengan kata atau kalimat yang mendayu-dayu, dilemah lembutkan, atau suara yang menimbulkan kesan menggoda. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Apa nih Ustaz? Gak usah, biasa aja ya, biasa. Gak usah dilemah. Sama suami silakan. Sama suami silakan. Ya, habis-habisan silakan, mau dilemah lembutkan gimana, habis-habisan. Keluarkan potensi lemah lembut Anda kepada suami, habis-habisan, nggak apa-apa. Jangan kepada laki-laki yang bukan mahram. Ya, baik. Mana dalilnya? Dalil surat nomor 33. Surat yang ke-33, ayatnya 32, surat Al-Ahzab, ayatnya ayat yang ke-32. Siap terjemahannya, kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa' Ya, silakan. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Terus, jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk merengah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ustaz, ini kan ayatnya terkait dengan istri-istri Nabi, Ummul Mukminin. Perlu diketahui ibu-ibu sekalian, istri-istri Nabi itu sepeninggal Rasulullah SAW tidak boleh dinikahi, haram, karena sama dengan statusnya ibu kandung. Mereka itu Ummul Mukminin, ibunya orang yang beriman, yang tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya. Jadi jandanya Rasul haram dinikahi oleh umatnya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita ini ibu-ibu bukan Ummul Mukminin. Jandanya, yaitu orang-orang beriman, boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Kalau sama Ummul Mukminin aja tidak boleh berlemah lembut, atau maaf, mereka tidak boleh berlemah lembut kepada laki-laki yang laki-laki itu nggak boleh nikahi dia.
seperti itu. Nggak boleh berlemah lembut, apalagi dengan sosok wanita yang berlemah lembut dengan laki-laki yang bukan mahram, yang laki-laki itu bisa menikahi dia, maka tentunya lebih nggak boleh lagi. Makanya dalam hal ini ibu-ibu sekalian, yaitu tidak boleh melemah lembutkan suara, boleh bertanya langsung, ya. Namun ada syaratnya. Syaratnya ada di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 32. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian, nomor 3, pelajaran yang ketiga. Bertanyalah kepada orang yang tepat. Bertanyalah kepada orang yang tepat. Saya tanya kepada ibu-ibu, wanita yang diceritakan dalam hadis tadi, itu beliau bertanya kepada siapa, Bu, tadi itu, Bu? Rasulullah. Berarti dia bertanya kepada orang yang tepat, sumbernya langsung. Maka bagi seorang wanita, apabila dia menemukan yaitu persoalan dalam beberapa hukum di dalam Islam, maka yaitu bertanyalah kepada orang yang berilmu, orang yang alim, yang bisa memberikan penjelasan kepadanya, dan orang yang amanah. Amanah, sudah berilmu, amanah, sehingga aibnya wanita tersebut dari apa yang dia tanyakan tidak disebarluaskan kepada orang lain. Seperti itu. Jadi kalau mau curhat, jangan curhat kepada sembarang orang. Curhatlah kepada orang yang tahu ilmunya dan amanah. Ya, Ustaz, suami ana itu begini, sikap saya sebagai istri itu bagaimana? Lu ini kan berarti dia sedang membicarakan aib suami. Boleh. Dalam rangka apa? Meminta fatwa, sebagaimana Hindun suami daripada, istri daripada Abu Sufyan, meminta fatwa kepada Nabi karena suaminya bakhil kepada Hindun. Jadi boleh seorang istri itu membicarakan aib suaminya dalam rangka meminta fatwa. Jangan curhat kepada teman, yang teman ini tidak punya ilmu, apalagi dia tidak amanah, yang akibatnya aib kita, rumah tangga kita terbongkar dan disebarluaskan. Maka bertanyalah kepada orang yang tepat, yang berilmu. Makanya ibu-ibu kalau bisa punya ustadz, punya guru, itu jangan 1 atau 2, jangan. Seperti Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, gurunya 200 ibu-ibu, 200. Ada guru di bidang tafsir Quran, ada guru di bidang hadis, ada guru di bidang akidah. Karena setiap guru itu punya disiplin ilmu yang berbeda-beda. Oh, ustadz ini kalau jelaskan masalah rumah tangga enak, penjelasannya runut dan seterusnya, enak. Oh, ada ustadz ini kalau jelaskan rumah tangga kurang bagus, tapi kalau jelaskan masalah waris mantap, rinci, detail, sak dalilnya. Ya sudah, berguru. Jadi punya. Oh, ustadz ini kalau menjelaskan masalah akidah tauhid itu rinci, mendalam, tapi dalam perkara yang lain kurang, ngambang. Bapak, karena tiap ustadz punya disiplin kelebihan sendiri-sendiri. Ya. Oh, Ustadz Fulan ini kalau menjelaskan tentang hadis Nabi atau sunnah-sunnah Nabi itu rinci. Belajar seperti itu. Jadi jangan punya satu guru. Ya, baik ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun guru yang dimaksud di sini adalah yaitu guru yang pemahamannya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain. Seperti itu. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tugasnya ibu-ibu itu belajar. Tidak usah ngurusi yang macam-macam. Jadi kalau ada seorang ustadz yang dia berkata kepada jamaahnya, jangan taklim sama Ustadz Fulan, padahal Ustadz Fulan itu ilmunya Masya Allah, jangan ikut kajiannya dan seterusnya. Ibu tidak usah ngurusi yang kayak begini. Saya datang ke sini niatnya taklim. Yang penting Ustadz ini menjelaskan sesuai Quran, Sunnah dengan pemahaman para sahabat, dan tidak ada satupun opini akal logika masuk ke dalam hal tersebut. Selesai. Ya. Oleh karena itu maka ibu-ibu sekalian,
bertanyalah kepada orang yang tepat. Mana dalilnya? Dalilnya, ayo kita dengarkan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat nomor 16 An-Nahl ayatnya 43. Surat An-Nahl ayatnya 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya, silakan. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Stop, lihat kalimatnya ibu-ibu. Kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki, garis bawahi, orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Berdasarkan ayat ini berarti tidak ada satupun nabi dan rasul yang perempuan. Ada. Semua nabi dan rasul itu laki-laki. Ayatnya barusan kita dengarkan. Tidak ada nabi perempuan. Maryam bukan nabi, wanita soleha, ibu dari seorang nabi dan rasul, yaitu Isa alaihissalam. Jadi semua nabi itu laki-laki. Bagaimana dengan Asia? Asia bukan nabi, istrinya Fir'aun ini. Asia wanita salihah, bahkan dia sebagai penghulu di surga kelak. Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah, ini semua adalah wanita-wanita Miss Universe dunia akhirat. Itu ya. Jadi semua nabi rasul itu laki-laki. Lanjut. Maka poinnya sekarang, Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. bertanya kepada orang yang punya ilmu. Dan tidak sembarang orang kita tanyai. Mereka-mereka yang memiliki ilmu, ya. Artinya dalam hal ini punya disiplin ilmu. Makanya tidak jarang kalau ada pertanyaan masuk japri ke saya melalui WA, itu kalau pertanyaannya, oh ini terkait masalah waris, maka saya berikan referensi ustadznya. Silakan anti bertanya kepada Ustadz Fulan, saya kasih. Atau kalau tidak, pertanyaan ibu kalau diizinkan saya forward, yaitu ke ustadz tersebut. Nanti tunggu jawabannya akan saya kirimkan ke ibu. Atau ibu langsung tanya langsung, boleh, saya kasih nomor teleponnya. Karena saya tidak cukup ilmu membahas masalah waris dan seterusnya. Jadi dalam hal ini ibu-ibu sekalian, bertanyalah kepada orang yang tepat. Kita lanjutkan. Sebab kalau tidak, musibah ibu-ibu, musibah. Kenapa kok musibah? Ayo kita lihat. Coba buka Abu Dawud yang di-download aja. Nah, karena kitabnya tidak saya bawa. Abu Dawud nomornya 336. Abu Dawud 336. Abu Dawud 336. Ya, silakan Ukti baca dari mana itu hadisnya. Dari Az-Zubair bin Quraib dari Atta dan Jabir, dia berkata, Ya. kami pernah keluar dalam sebuah perjalanan. Terus Lalu salah seorang di antara kami terkena batu pada kepalanya yang membuatnya terluka serius. kemudian Dia bermimpi junub. lalu Maka dia bertanya kepada para sahabatnya, ya. apakah ada keringanan untukku agar saya bertayamum saja? Baik, apakah ada keringanan untukku? Jadi orang ini terluka kepalanya, malamnya mimpi junub. Kalau mimpi junub kan harus mandi besar. Lalu dia bertanya kepada teman-temannya, salah dia bertanyanya. Apakah ada keringanan untukku untuk tidak mandi? Karena aku ini kondisiku junub. Lalu apa kata teman-temannya? Silakan. Mereka menjawab, Ya. kami tidak mendapatkan keringanan untukmu, sementara kamu mampu untuk menggunakan air. Air ada kok. Kenapa kamu memilih yaitu tayamum? Nggak boleh. Kecuali kalau air nggak ada, maka boleh tayamum. Akhirnya dia karena atas saran teman-temannya mandi.
setelah mandi mati bu, meninggal dunia, wong terluka parah, kena air. Lanjut teruskan. Maka orang tersebut mandi dan langsung meninggal. Langsung meninggal. Terus lanjut. Ketika kami sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Ya. beliau diberitahukan tentang kejadian tersebut. Marah Nabi bu. Apa kata Nabi? Maka beliau bersabda, mereka telah membunuhnya. Mereka telah membunuh temannya itu, maka Allah akan membunuh mereka. Lanjut. Semoga Allah membunuh mereka. Terus. Tidakkah mereka bertanya apabila mereka tidak mengetahui? Kenapa mereka kok tidak tanya kalau tidak tahu ilmunya? Sebab obatnya bodoh itu adalah dengan bertanya. Lanjut Ukti. Karena obat dari kebodohan adalah bertanya. Tuh, obat kebodohan itu bertanya. Lanjut. Sesungguhnya cukuplah baginya untuk bertayamum dan meneteskan air pada lukanya. Nah, jadi cukup diusap aja. Dia cukup tayamum, lalu yang luka itu cukup diusap, tidak perlu mandi dia. Seperti itu ya. Baik, oleh karena itu maka penting bertanya kepada orang yang tepat. Apalagi bu, mohon maaf ini dewasa ini ulama-ulama sunnah telah berguguran. Mereka telah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau banyak ulama-ulama sunnah yang meninggal, otomatis yang akan muncul ke permukaan adalah orang-orang jahil yang akan memberikan fatwa. Fatwanya sesat dan menyesatkan, dan itu sebagai tanda-tanda kiamat. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim. Dibuka Sahih Muslimnya, dibantu. Nomornya 2294. Agak ke belakang nomornya Ukti. 2294. 2294. Nomor aslinya sekarang 2671. Nomor asli 2671. Kalau nomor cetakan terjemahan 2294. Silakan Ukti baca. Ayo. 2294. Dari mana hadis itu? Dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala ala uhadditsukum hadisan sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yuhadditsukum ahadun ba'di sami'ahu minhu. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Itu kalau arti yang benar, yang panjang di nomor aslinya lo ya, itu begini. Ketahuilah, katanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketahuilah, saya akan memberitahukan kepada kalian satu hadis yang saya pernah dengar langsung dari Rasulullah SAW, yang tidak akan ada orang seorang pun yang akan menceritakan kembali kepada kalian setelah aku mati nanti. Ya, kalian akan aku tunjukkan sebuah hadis yang aku langsung dengar dari Rasulullah. Yang hadis ini tidak akan pernah disampaikan kembali setelah aku wafat. Oh ini, ya apa itu hadis tentang apa? Lanjut Ukti, silakan. Rasulullah, ulang lagi, Rasulullah SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yadharal jahl. Silakan. sebagian di antara tanda-tanda hari kiamat ialah hapusnya ilmu agama. No, hapusnya ilmu agama dengan cara apa? Diwafatkannya para ulama. Kalau para ulama ahlus sunnah telah wafat, maka siapa yang akan dijadikan rujukan oleh umat? Ya orang-orang jahil yang tidak punya ilmu, ngasih fatwa, fatwanya sesat dan menyesatkan, sehingga muncul kebodohan di mana-mana, merebak. Yaitu sudah tanda kiamat sudah. Lanjut teruskan. Berjangkitnya kejahilan, merajalelanya perzinaan, Wa yafshu waz-zina, merajalelanya perzinahan. Zina, na'udzubillah min dalik. Perbuatan yang satu ini ibu-ibu sekalian adalah perbuatan yang hampir sering kita saksikan di media massa. Seakan-akan ini merupakan perbuatan yang lumrah dan dianggap biasa. Contohnya, banyaknya wanita-wanita yang mengandung di luar nikah, bayi-bayi yang dibuang di sampah, selokan, bayi-bayi yang lahir tanpa mengenal siapa bapaknya, pesta seks yang dilakukan oleh sebagian anak-anak pelajar SMP, SMU,
pemerkosaan terjadi di mana-mana, sodomi terhadap anak kecil bahkan di pondok-pondok pesantren, seorang ayah ya atau kakek yang tega menghamili anak kandungnya atau cucunya, seorang ibu berselingkuh dan sebaliknya ya. Dan bahkan gambar-gambar porno ada di mana-mana, mulai dari CD sampai korek api itu ada. Bahkan pensil atau ballpoint itu juga ada yang kalau kita putar begini itu gambar tulisan. Kalau kita putar lagi begini, gambar orang sedang melakukan perbuatan zina. Seperti itu, sampai kayak begitu. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang lain yang sulit kita percaya. Jadi banyak ini ya, ini merajalannya zina. Sudah Nabi beritakan ini. Terus apalagi wa yushrabal khamr, silakan. Melimpahnya minuman keras. Melimpahnya minuman keras. Loh, banyak umat Nabi yang mabuk. Kalau dulu namanya khamr, sekarang nggak keren kalau khamr. Dibuat namanya sebagus mungkin, intinya minuman yang memabukkan. Intinya itu khamr. Seperti dengan ada yang berupa cair, ada yang pil, ada yang serbuk, entah itu ekstasi, entah itu putau, entah itu misalnya yaitu berupa suntikan ya, entah itu ganja atau apapun ya, maka ini termasuk khamr. Bahkan juga dikasih nama minuman-minuman tersebut seperti bir ya, minuman kesehatan, padahal di situ mengandung alkohol, macam-macam ya. Terus lanjut, wa yadhhabar rijalu wa tabaqan nisa hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun. Silakan. Habis kaum laki-laki dan yang tinggal hanya wanita, dengan perbandingan seorang laki-laki berdiri di tengah-tengah 50 wanita. Tuh, sedikitnya populasi laki-laki, maraknya semakin tingginya sensus penduduk didominasi wanita. Sampai-sampai satu orang laki-laki ya, dia harus menjadi penanggung jawab bagi 50 orang wanita. Itu kalau dicari nomor berikutnya, nomor-nomor setelahnya ibu, itu nanti ibu akan ada keterangan tambahan, yaitu 50 wanita tersebut meminta untuk dinikahi laki-laki tersebut. Nikahi aku, nikahi aku. Saking banyaknya perempuan. Makanya